Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawanku semua? Semoga tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya sedang berada di lahan bawang merah milik salah seorang sahabat saya. Beliau curhat kepada saya bahwa setiap kali menanam bawang merah di lahan ini, atau sudah beberapa kali beliau menanam bawang merah di lahan ini, tidak pernah berhasil alias merugi. Padahal secara kebetulan mulai dari sejak penanaman hingga saat ini curah hujannya tidak terlalu ekstrim. Hujannya hanya turun 2 kali di dalam 1 minggu. Sungguh cuaca yang sangat-sangat bagus sebenarnya untuk bawang merah kawan-kawan. Semula saya mencurigai hal ini terjadi karena bibit yang kurang bagus. Tetapi hal ini terbantahkan dengan jawaban beliau yang mengatakan bahwa beliau menanam bibit unggul. Dan ada sisa dari bibit yang ditanam di lahan ini, lalu kemudian ditanam di tempat lain, itu hasilnya sangat bagus sekali kawan-kawan. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengecek kadar pH yang ada di lahan ini dengan menggunakan pH tester. Dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Ternyata kadar pH atau pH tanah yang ada di lahan ini itu sangat-sangat di bawah standar untuk penanaman bawang merah alias pH drop kawan-kawan. Ini pH-nya cuma 45 kawan-kawan. Jadi pantas saja pertumbuhan bawang merahnya seperti ini. Ini disebabkan karena olah lahan yang kurang bagus kawan-kawan. Nah, lalu bagaimana langkah kita atau tindakan kita ketika menemukan kasus-kasus seperti ini kawan-kawan? Yang pertama, jangan sekali-kali kita memberikan pupuk, baik itu pupuk tabur maupun pupuk spray ke bawang merah ini sebelum ini sembuh kawan-kawan. Jadi kita fokus di penyembuhan dulu dan peningkatan pH tanah. Jadi caranya kita harus menyemprotkan kalsium bangunan 2 kali seminggu sebanyak 0,5 kilogram per 1 tangki semprot kawan-kawan. Kemudian yang kedua, karena ini cukup parah kawan-kawan, jadi ini harus disemprotkan Remazol yang dicampur dengan antrakol. Itu juga 2 kali dalam 1 minggu ya. Kalau tidak ada Remazol atau antrakol kawan-kawan juga bisa menggunakan pupuk buatan yaitu Jakaba. Karena Jakaba itu sendiri mengandung mikroorganisme yang berfungsi sebagai biofertilizer yang dapat mendekomposisi bahan organik menjadi pupuk bagi tanaman. Kemudian dia juga berfungsi sebagai biostimulan yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman. Kemudian juga merupakan biopestisida yang dapat menekan perkembangan hama maupun penyakit seperti penyakit moler seperti yang teman-teman lihat saat ini. Dan cara ini saya akan coba diskusikan kepada sahabat saya yang punya bawang merah ini untuk dilakukan penyemprotan seperti yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan bisa berhasil sesuai dengan yang kita harapkan kawan-kawan. Dan bawang merah ini seperti biasanya kawan-kawan, ketika saya sudah melakukan sesuatu pasti saya akan tunjukkan pembuktiannya kawan-kawan ya.
Jadi setelah kita melakukan penyemprotan atau penyembuhan seperti yang saya sarankan tadi, kita tunggu hasilnya 2-3 minggu ke depan kawan-kawan, dan pasti saya akan upload bagaimana hasilnya kawan-kawan ya. Jadi di sini bukannya saya mengajar kawan-kawan, tetapi di sini saya sekedar berbagi pengalaman kawan-kawan ya, kepada semua petani, khususnya petani bawang merah yang ada di seluruh Indonesia kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sedikit tips dari saya sebelum kawan-kawan mulai menanam bibit bawang merah. Sebaiknya kawan cek pH tanahnya dulu. Jadi karena itu sangat-sangat penting demi kelangsungan pertumbuhan tanaman bawang merah kita kawan-kawan. Kalau pH-nya di bawah 50 atau misalkan 45 atau ya 50 misalnya, itu kawan-kawan wajib untuk menaburkan kapur dolomit 2 minggu sebelum dilakukan penanaman. Insya Allah pH tanah akan kembali normal seperti biasanya kawan-kawan ya. Jadi sekian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.